Selamat datang kembali di kanal kami, Bali G Academy, sebuah kanal untuk belajar pemrograman terapan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan proyek kita ya. Pada video kali ini kita akan mengimplementasikan ya, karena kodenya sudah saya sharing nanti ya, maka saya akan hanya bercerita bagaimana mengimplementasikan program TK Inter ini ya dengan Python untuk kemarin sebelumnya amplitude modulation, sekarang kita buat frequency modulation ya. Tapi untuk sebagai apa ya, apa namanya, intermezzo, ya kalian bisa mengunjungi sebuah kanal ini. Ya namanya apa itu? Lombok Programming Academy. Ya, ini kanal apa ya, dibuat dan diciptakan oleh bekas mahasiswa saya ya dulu. Ya, di sini ini canggih kali nih apanya ya, kanalnya. Kalian pasti mantap untuk belajar di sini. Seperti kalau kita lihat di sini itu ada belajar apa ini ya, ah, database pakai Python ya kan. Nah, ini Kakek sudah punya ada gitu juga iklannya dong. ini, Tapi gini ya kan? Kakek, Nggak usah Oke, khawatir. kita stop dulu iklannya nanti, ya kan? Untuk nanti mengganggu nanti kan. Ah, ini Anda pelajari, ini ada berapa video ini, banyak sekali ya. Bisa Anda pelajari sampai Anda bisa mendapatkan manfaat ya di sini. Ah, kita lihat apanya, videonya ya, banyak sekali untuk Python dan lainnya ini. Untuk database dan segala macam. Nah, ini kalian apa dukung dan kalian tonton supaya kalian bisa dapat praktek, ya kan? Karena belum tentu kalian di kuliah langsung praktek, tetapi ini untuk umum dan semua kalangan sehingga kalian bisa mengimplementasikan ya. Ini Python untuk database dan data science dan lainnya ini ya. Nah, ada lagi jaringan saraf tiruan. Nah, di sini citra dan lainnya ya. Kalian coba lihat-lihat dulu. Oke. Nah, ini punya mantan masa saya ini ya. Nah, di dulu lulusan Teknik Elektro Universitas Mataram ya. Oke, kita lanjut ya ke project kita ya. Kalau sebelumnya saya sudah mengimplementasikan, kita jalankan dulu. Oke. Ini ya ada simple sinusoidal, to sinusoidal ya. Ini to sinusoidal juga, tapi fungsionalitas sendiri ya. Misalnya, begini. Terus sebelumnya juga amplitude modulation ya. Ada saya ubah sedikit ya. Di sini saya tambahkan satu tombol untuk apanya ya, spektrum, magnitude spektrumnya dalam dB ya. Di sini di amplitude modulation ini Anda bisa mengubah frekuensi ya, informasi apa, modulating sinyal atau sinyal informasi atau frekuensi dari carrier-nya misalnya begini ya. Oke, ini amplitude modulation ya. Apa yang saya lakukan selanjutnya adalah pertama ini form 3 sebelumnya namanya, tapi supaya spesifik saya ganti dia rename menjadi form AM ya, untuk amplitude modulation itu aja saya ganti. Terus yang modulation utils juga saya ganti, saya tambah rename saja jadi AM utils ya supaya lebih spesifik di sini.
Oke, ini kalian apa? Kalian lihat dalam apa namanya project apa eh nanti source code dalam description ya. Kalau kalian merasa beruntung, coba dulu kalian komentar dan kalian perbaiki program ini sehingga lebih efisien ya. Terus untuk project kali ini ya, saya tambahkan di sini menu ini frekuensi. Ketika diklik nanti bisa melakukan mensimulasikan frekuensi modulation ya. Nah, ini saya tambahkan sebuah kelas namanya FM Utils ya. Di sini hanya untuk mengkalkulasi frekuensi modulation ya. Di sini ada timelinenya, di sini carrier signal modulating ya, sinyal informasi, ini sinyal pembawa, dan ini hasilnya ya. Di sini ada beta. Beta itu adalah index modulation ya. Kalau yang lebih kecil dari satu berarti narrowband. Kalau lebih besar dari satu berarti wideband ya. Apanya sebaran frekuensinya lebih lebar. Terus di sini juga saya tambahkan apa itu sebuah form baru dengan spesifik untuk mengimplementasikan apa form untuk frekuensi modulation ya. Di sini saya tambahkan ada label, ada 7 ya. Entry itu, nah ini saya tambahkan index modulation karena Kak untuk apa frekuensi modulation itu kita jadikan indeks modulation itu sebagai masukan ya. Sisanya sama untuk frekuensi sampling, untuk time period, untuk amplitude untuk carrier, ini frekuensi untuk carriernya ya. Ini amplitude untuk modulating sinyalnya, ini frekuensi dari modulating sinyalnya ya. Terus di kanvas sama tidak saya ubah. Terus di button itu ada jadi tiga di sini yaitu untuk menampilkan time domain ya, plot graph, untuk FFT-nya dan untuk magnitude spektrumnya ya dalam dB. Terus di sini seperti biasa sebelum kita dalam apa libatkan perhitungan kita cek dulu pakai apa namanya exception mechanism ya, try except ya sehingga nanti ketika dimasukkan error misalnya tidak nilai atau angka maka dia akan kembali ke nilai defaultnya ya ini untuk setiap variabel yang terlibat dalam perhitungan. Jadi sebelum kita libatkan dia dalam perhitungan, kita cek dulu dia uji dulu ya jika dia merupakan sebuah nilai ya integer ataupun floating point atau pecahan, maka dia diberikan nilai yang dimasukkan. Jika tidak, maka dia kita kasih ke nilai default. Ya, begitu. Ini dia gunanya. Terus setelah itu di sini kita tampilkan plot graph untuk time domainnya ya. Time domain dari setiap sinyal yaitu sinyal carrier, sinyal modulating ya, pemodulasi atau sinyal informasi dan sinyal hasil frekuensi modulated signal ya di sini. Ini gunanya untuk itu ya menampilkan time domainnya sampai sini. Nah, terus yang ini untuk menampilkan FFT-nya ya. Nah, ini dia. Kita tempatkan dia di form satu ya. Di form satu ya. Terus kalau yang ini juga di form satu untuk FFT tapi magnitude spektrum dalam dB ya. Ini dia programnya ya. Oke, dibaca. Oke, setelah setiap parameter FM dibaca, diuji ya, apakah dia nilai atau tidak, baru dilakukan apa namanya frekuensi modulation ini salah komentar ya. Frekuensi. Oke. Ini oke, aman ya. Jadi seperti itulah program yang saya tuliskan ya. Jadi total kita sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kelas ya. Yang saya tambahkan kali ini adalah dua, yaitu kelas FM Utils ya untuk menghitung frekuensi modulation dan ini untuk formnya ya. Nah, untuk namanya form FM. Saya sebut saja namanya jangan form 1, 2, 3, 4, 5 nanti saya bingung. Jadi
Saya spesifikkan saja dia ke dalam form FM ya, sesuai dengan peruntukannya. Oke. Terus coba kita jalankan program ini ya. Di sini ada modulation. Jadi yang kedua dalam menu modulation itu ada frequency modulation. Oke, di sini. Nah, ditampilkan langsung FFT dari sinyal pembawa dan sinyal informasi dan sinyal termodulasi FM-nya ya. Ini dia. FFT-nya kalau ini dia time domain-nya ya. Jadi apa namanya? eh Sinyalnya ini, sinyal carrier-nya itu dimodulasi oleh sinyal informasi ini. Kalau kita lihat di sini dia naik ya, makin tinggi maka dia semakin rapat, semakin turun dia semakin renggang, ya renggang-renggang naik, naik gitu ya. Ini dia hasil termodulasinya ya, termodulasi FM. Ya, kalau ini makin naik, frekuensinya semakin tinggi, makin rapat berarti ini makin turun, makin renggang begitu. Oke, Anda juga bisa bereksperimen di sini di program ini, misalnya menaikkan atau menurunkan dari carrier apa namanya, carrier signalnya ya. Jadi carrier signalnya itu misalnya 25 apa yang terjadi ya seperti ini. Terus misalnya Anda naikkan ini ya, modulating frekuensinya menjadi 13, juga Anda bisa lihat seperti ini hasil dari frekuensi modulated signalnya ya. Untuk indeks modulation ya, kalau satu itu masih terbilang katanya wideband ya, wideband apa namanya modulation. Terus kalau di bawah satu misalnya 0,2, ini dia hasilnya ya. Anda bisa bereksperimen seperti ini, bagaimana bedanya di bawah satu atau di atas satu, terus besarkan apa namanya frekuensi carrier-nya, misalnya begini Anda bisa lihat apanya ya perbedaannya. Ya, jadi Anda bisa bereksperimen. Jika indeks modulation misalnya 2, apa yang terjadi? Kalau 5, apa yang terjadi ya? Kalau 10, apa yang terjadi? Misalnya terus Anda lihat FFT-nya, apa yang terjadi ya? Semakin lebar ya, makin indeks apa modulation semakin besar ini semakin menyebar ya, ya apanya spektrum frekuensinya ya. Coba kita lihat 5 misalnya. Oke, kita lihat ini semakin menyempit dan secara magnitude atau dB ya desibel juga seperti itu. Kalau kita buat 3 misalnya dia akan semakin menyempit juga ya. Terus ini juga seperti itu. Kalau kita buat misalnya 0,5 di bawah satu, bisa kita lihat FFT-nya semakin sedikit komponen frekuensinya, ya. Begitu juga di dalam magnitude spektrumnya ya, dalam desibel. Begitu itulah apa dampak dari indeks modulation terhadap spektrum frekuensi yang ada pada frekuensi modulated signal atau sinyal yang termodulasi frekuensi ya. Memang secara kasat mata ini kalau kasus 0,5 tidak terlalu kelihatan pada frekuensi modulated signal ya. Dia apanya frekuensinya dimodulasi oleh ini ya. Coba kita lihat misalnya seperti tadi dua sudah mulai kelihatan. Oke, misalnya 5 juga semakin kelihatan ya. Seperti ini malah lebih kelihatan lagi. Ya, ini makin rapat frekuensinya ya, yang di sini. Dan makin turun dia makin renggang. Oke. Saya kira begitu dulu ya. Anda juga bisa bermain di sini ya, di time period ya. Jadi semua variabel di sini jalan ya. Anda bisa lihat, perhatikan, bahkan integer juga bisa apa, floating point juga pecahan time periodnya juga bisa jalan ya. Ini dia. Jadi Anda bisa bereksperimen sehingga dapat memudahkan Anda memahami apa itu frekuensi modulation ya. Saya sebarkan ini atau bagikan ini bagi Anda. Jika ada yang salah, silahkan diperbaiki atau jika kodenya kurang efisien, silahkan diefisienkan. Kalau bisa diberitahu saya ya, biar saya juga tahu caranya. Oke, karena nobody perfect. Nobody's perfect katanya lagu itu. Ya kan?
Oke, dengan demikian kami sudahi video kali ini karena saya tidak mengajarkan untuk menulis karena cukup kompleks ya. Nanti waktu untuk menulisnya nanti jadi lebih lama ya. Tetapi karena saya sharingkan kodenya ya Anda pelajari sendiri dari kode. Yang saya jelaskan di sini adalah konsep dalam penulisan atau logika pemrograman ya. Oke, sekian dulu dari kami dari Bali G Academy. Sekian, terima kasih. Horas.